Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'adana 'ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, abnai wa ya banati as'adakumullah khairan ta'ala insyaallah. Anak-anakku sekalian, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, memberikan kita kenikmatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dari kemudian tadi pagi Allah membangunkan kita sampai pada saat ini. Karena nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mahfudzat atau peribahasa yang mengatakan bahwa law kana al-'ilmu yudraku bil munah, seandainya ilmu itu didapat dengan cita-cita atau angan-angan, maka la yabqa fil bariyati jahil, maka tidak ada satu manusia di dunia ini yang bodoh. Artinya kalau kemudian ilmu itu didapat hanya dengan cita-cita, maka manusia itu tidak ada yang bodoh pada sejatinya. Tapi pada hakikatnya kan ilmu itu tidak didapat dengan cita-cita. Harus ada kesungguhan dan keseriusan. Oleh karena itu ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal wala taqul ghafilan, jangan malas dan jangan lalai. Fanadamatul 'amali man yatakasal. Karena sejatinya balasan itu atau penyesalan itu ada pada orang-orang yang malas. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, jangan malas, jangan lalai, jangan sampai kemudian kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Artinya apa? Terus berusaha dan terus berjuang untuk meraih apa yang kemudian kita cita-citakan. Karena itu adalah bagian dari hidup, dan hidup itu menentukan kita diridhai oleh Allah. Anak-anakku sekalian, azan Allah, kemarin kita telah belajar terkait dengan dalil-dalil tawakal dan usaha. Ada beberapa dalil yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah surat Az-Zumar dan yang kedua adalah surat An-Najm. Hari ini kita akan membahas surat yang berkaitan dengan tawakal. Sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila kamu telah membuat tekad, maka bertakwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Artinya adalah segala apapun usaha yang kemudian kita lakukan, berbagai apapun usaha, kita hanya serahkan saja semua kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha, hasilnya Allah yang kemudian akan menentukan. Kita hanya bisa bertawakal, tawakal. Adapun cara membacanya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Abnai wa ya banati as'adakumullah. Tadi adalah ayat terkait dengan tawakal. Adapun hadis yang berkaitan tentang usaha, tawakal atau ikhtiar diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dibacakan hadisnya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ada pada prasangka seseorang
dan aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingat. Artinya gini, ketika kita sudah berazam, kita niatkan pasti itu terjadi. Karena prasangka itu akan dapat. Kalau prasangka kita itu pasti akan dapat hal yang kita inginkan, pasti dapat. Karena kata Allah di dalam ini sebenarnya adalah hadits qudsi. Ana 'inda dhanni, aku ada pada prasangka seseorang. Kalau kita prasangkanya nggak dapat, nggak akan dapat. Kalau kita prasangkanya bakal dapat apa yang kita inginkan, itu akan dapat. Karena hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, perkataan Allah, tapi keluar melalui hadis. Oleh karena itu sekalian anak-anakku, jangan sampai kemudian kita punya pemikiran-pemikiran yang negatif atau pemikiran-pemikiran yang selalu suuzon terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap keluarga. Apalagi suuzon terhadap Allah itu naudzubillah. Selalulah berpikir husnuzon, berpikir yang baik. Selalu berpikir positif, optimis dan optimis. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu tapi itu baik di sisi Allah. Bisa jadi kita suka terhadap sesuatu tapi itu buruk di sisi Allah. Oleh karena itu apa yang kemudian kita lakukan, ikhtiarlah semua kepada Allah, tawakal saja kepada Allah. Nanti Allah yang kemudian akan menentukan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mungkin ini saja materi yang dapat Abi sampaikan kepada anak-anak. Silakan kemudian anak-anakku sekalian hafalkan ayat yang barusan tadi Abi bacakan dan hadisnya. Nanti silakan bisa disetorkan melalui WA atau e-learning. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.